Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ya Pak ya sambutan baiknya. Kemudian tadi ada gambaran sedikit mengenai LAS Persis ini. Di sini kami izin memperkenalkan sebelumnya. Nama saya Tarisa Nazwa, biasa dipanggil Ica, lebih singkatnya. Saya mahasiswi semester 2 UIN, jadi baru ya. Mohon belum. Ya. Kemudian ini saya Nabila Fadila Salihah, dipanggil Nabila. Saya Anissa sama saya Anissa Putri, sama semester 2 dari UIN juga. Kemudian mungkin boleh digambarkan maksud dan tujuannya, silakan. Baik. Maksud dan tujuan kami datang ke sini ini untuk sedikit mewawancara dan mengobservasi lembaga yang ada di sekitar masyarakat seperti lembaga amil zakat. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Pertanyaannya tidak banyak. Tidak banyak ya Pak. Apa lagi ini siapa jawab? Ya nanti pertanyaannya akan disampaikan satu persatu oleh kami. Baik. Kalau boleh tahu yang namanya observasi itu lebih ditekankan ke yang mananya? Kalau dalam tugas yang sekarang itu lebih ke wawancaranya saja Pak, wawancara seputar bagaimana tujuannya, kemudian sejak kapan didirikannya, hanya seperti itu saja Pak. Mulai saja Pak. Ya. Langsung ke pertanyaan atau Silakan. Langsung aja. Ada prolog dulu, silakan. mungkin langsung saja ya Pak, karena prolognya tadi sudah ada. Sudah membersihkan waktu. Ya. Untuk mempersingkat waktu. Di sini pertanyaan pertama yaitu kapan dan bagaimana gitu proses didirikannya lembaga amil zakat ini? Sejarah berdirinya bagus ya, pelakunya masih ingat sebagai pelaku. Kalau Kudus Banjaran ya, Kudus Banjaran itu jadi dulu itu kan namanya bukan TAZ ya, PJPU. Dan PJPU itu pelantikan anggota PJPU di Banjaran pada tanggal 12 Desember 2009. Ya, 2019. Sekolah. Jadi 12 Desember 2019 itu pendirian PJPU KLP Banjaran. Baru di tahun 2003 kemarin 2002 diganti menjadi LAS, lembaga amil zakat sampai sekarang ya. Nanti kalau perlu SK-nya bisa difoto-foto. Nah, jadi Banjaran itu berdiri dari tahun 2019 Desember baru diganti namanya menjadi seluruh Indonesia itu diganti ya. 2002 itu seluruh Indonesia diganti jadi LAS. Nah, konon katanya PJP itu sudah berdiri hampir 10 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu dari PJP pusat ya, dari pusat. Nah, tapi kalau Banjaran itu aja dari tahun 20 tahun, dari 5 tahun, 4 tahunan, 5 tahun ya berjalan Banjaran. Itu kalau menurut sejarah lembaga ini. Nah, Ustaz Sarif ini adalah kepala atau direktur LAS yang kedua ya, jadi dulu waktu PJP itu ada tadi jadi pemilihan lagi beliau terpilih di LAS dari 2002 sedikit tambahan ya, jadi kalau di yang Persis itu dulu sebelum adanya PJPU atau sekarang LAS, PJPU itu singkatan dari Pusat Zakat Umat, LAS itu Lembaga Amil Zakat.
Nah, dulu sebelum berdirinya PJT itu di KLP di Banjaran, di PC Banjaran itu berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah itu dikelola oleh Bidang Perjakatan. Jadi Bidang Garapan Perjakatan PC Persis. Nah, kemudian ada program optimalisasi perjakatan. Jadi dioptimalkan semua berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah dioptimalkan, yang pada akhirnya di tahun yang tadi, di tahun 2019 itu barulah didirikan PJT. Itu pun sesuai dengan instruksi dari pimpinan pusat bahwa setiap pimpinan cabang Persatuan Islam harus berdiri PJT atau secara LAS. Nah, itu jadi instruksinya seperti itu. Makanya di setiap cabang itu sekarang didorong untuk berdirinya LAS, dorong oleh pimpinan pusat. Jadi sejarahnya itu dari Bidang Perjakatan, kemudian masuk ke PJT, berdiri PJT, kemudian sekarang berganti menjadi LAS. Itu kalau Banjaran ya, Banjaran. Tapi kalau LAS versi secara umum itu pusat itu berdiri tahun 2001. Tahun 2001 pusat. Tapi sampai sekarang itu 2024 sudah 20 tahun lebih. 20 tahun. Maaf, 2003. 2003 jadi 20 tahun sekarang. Nah, kalau di LAS pusat, dan itu pun perizinannya itu sudah 3 kali berganti sampai sekarang. Nah, itu ada beberapa kali diperbaharui lagi tahun 2000, pertama itu 2003, 2000 berapa ya, 2005 kalau nggak salah perizinannya itu 2005, kemudian 2016. Nah, sekarang 2022 perizinan itu diperbarui, yang terbaru ini yang 2022. Itu sejarah. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Ya. Apa tujuan didirikannya LAS ini? Tujuannya? Tujuan didirikan? Kalau tujuan visi dan misi berbeda. Tadi kan visi ibu lah ya. Sudah. Maksud dan tujuan adalah maksud atau tujuan aja ya. Tujuan saja. Kalau tujuannya ini Bapak lihat dari apa namanya pedoman perjakatan Persatuan Islam. Mau di ngalahin atau apa? Jadi ini aja dulu ya. Langsung aja. Ada di pedoman perjakatan Persatuan Islam bab 1, bab 2 dasar dan tujuan. Bab 2 pasal 2. Nih. Atau langsung saja di pasal 4. Di pasal 4, pengelolaan perjakatan Jamiah Persis bertujuan A. Terlaksananya pengelolaan zakat secara amni foto. Ditulislah sampai itu sampai ini fotonya, fotonya langsung tujuan anak. Bisa foto nggak? Di rumah itu. Di rumah mungkin di situ. Jadi semua lembaga amil zakat Persis itu pasti tujuannya ke sini.
pasti ke sini Iya. tujuannya. Guys, soalnya tapi diketik dulu. Tampilkan. Nah ini jadi pasal 4 pengelolaan percakapan jaminan versis bertujuan terlaksananya pengelolaan zakat secara benar dan tepat dan sunnah sehingga tepatnya tepat kaifiah dan tepat sasaran. Kaifiah itu apa? Kaifiah itu apa? Cara. Jadi tepat niat, tepat caranya dan tepat sasarannya. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, yang B, terwujudnya kepercayaan umat terhadap pengelolaan perzakatan jamiah. Jadi umat itu sekarang itu karena sudah ada undang-undang tadi, undang-undang yang nomor 23 tahun 2011, semua itu harus membayar zakat, infak dan sedekah itu harus melalui lembaga. Maka salah satu tujuan dari adanya LAS ini adalah bagaimana caranya umat percaya, gitu kan? Umat percaya. Jadi diarahkan saja kepada harus ke lembaga. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita harus pengelolaannya baik. Kalau pengelolaannya baik, umat akan percaya. Itu yang tadi, yang ini kembali ke poin A. Kalau pelaksanaan pengelolaan zakat secara benar, tepatnya, tepat kaifiah dan tepat sasaran, maka yang B akan tercapai. Gitu. Nah, kemudian yang C, tumbuhnya peningkatan kesadaran umat untuk berzakat melalui LAS versi. Sekarang lebih mengerucut ke LAS. Kalau tadi kan lembaga, nah, sekarang lebih mengerucut lagi ke LAS versi. Anggota versi bukan? Iya. Simpatisan. Masih simpatisan. Kalau anggota versi, anggota Persatuan Islam, maka ini sudah diarahkan semuanya. Jadi anggota yang berhak mengeluarkan, yang wajib mengeluarkan zakat, ke siapa dititipkannya? Jelas. Itu anggota, termasuk simpatisan. Bagi yang simpatisan, silakan membayar zakat, infak dan sedekahnya. Kemudian yang D, terpenuhinya kebutuhan operasional jihad jamiah. Nah ini, dari mana Teh Ica? Dari Bojong Kunci. Hah? Dari Bojong Kunci. Ininya SMA ya SMA-nya dari Walimin? Enggak, di umum SMA. Di SMA 1 Katapang. SMA 1 Katapang. Ya. Nah, kalau kami ini di Persatuan Islam, nah zakat, infak dan sedekah itu salah satunya penunjang, sebagai salah satu penunjang untuk operasional jihad jamiah. Jadi setiap ada zakat, infak dan sedekah itu ada kebutuhan jamiah persis, maka bisa didorong, dibantu dengan dana yang ada. Nanti ketentuannya sudah jelas, nanti ada ketentuannya. Kemudian yang terakhir, terwujudnya pemerataan kesejahteraan umat dan keadilan. Nah, ini berkaitan dengan pendistribusiannya. Jadi didistribusikan tujuannya adalah ini pemerataan kesejahteraan umat. Jadi itu tujuannya. Kenapa ada LAS? Baik, selanjutnya apa saja hambatan dalam lembaga zakat ini? Apakah ada hambatannya gitu? Hambatan? Ya. Ada. Bagus. Yang sudah berpengalaman nih hambatannya sudah dari sejak awal. Ya. Jadi kan kalau hambatan, jadi kan kita itu punya moto ya, yaitu menyelamatkan umat dalam berzakat, ya, dan menyelamatkan zakat dan menyelamatkan umat dalam berzakat. menyelamatkan umat dan dalam berzakat. Jadi dihimbau. Kenapa? Karena zakat itu kan wajib. Iya. Itu ada ya.
Iya. Ini sholat waktu zakat lalu bergandengan dengan sholat cukup banyak. Nah sementara umat Islam ini kan sholat oke gitu kan, sholat jangan itu karena aneh gitu loh. Masa sholat sama zakat sama kok sama dalam Al-Quran. Karena pemahaman yang kurang sehingga sholat saya udah berbedakan mas ada apa itu berarti nana sekarang masalah Islam banyak zakat kemana itu kami tanya kan sementara bertanya sementara kaya 10% lagi beri sedikit jadi boleh cuma hanya 20%. Kau semuanya sadar dari sekian orang tentang kita dalam Islam banyak zakatnya itu nah teman-teman utamakan anggota PSI saja sekarang melihat nah ternyata anggota jadi hambatannya adalah pemahaman mereka itu belum memahami ya. Nah tujuan daripada pelajar di sini amal ini adalah di samping tadi dia menerima titipan zakat dan sedekah juga memberikan pengarahan atau memberikan penerangan kepada semua anggota zakat itu apa Taubah ayat Taubah 60 jelas. Jadi kalau mau tahu Taubah 29 ayat 60 jelas. Kita sadar perang harus ingin bahkan jadi hambatannya itulah. Jadi banyak umat Islam yang belum mengetahui itu maksudnya elek. Beda dengan infak sedekah. Sedekah kan sunnah. Ya, jadi wajib itu zakat wajib. Setiap orang berusaha berdagang sekarang yang store zakat di sini segini, gitu ya. Coba kalau mau sadar orang Persis di sini aja dia ada apa 1000 ya, 1000 lebih lah ya. Coba kalau semuanya pengusaha berzakat kelas luar biasa. Kenapa? Kan tadi ya belum bisa mengerti lah kesadaran. Jadi belum sadar dia. Kalau udah itu boleh coba kita berharap. Kita setiap hari itu kan kalau ada Bapak pusatnya Baik Bapak, selanjutnya di dalam lembaga zakat ini apa saja program yang disediakannya? Ada teman sehat, teman pintar, ini program teman sehat, program. So, pada mana? Sayana. Mungkin tapi secara ringkas. Kayak tambahan sedikit yang tadi berkaitan dengan hambatan itu secara yang paling besar hambatannya adalah tentang betul tadi pemahamannya. Kemudian yang kedua, hambatan yang kedua adalah belum adanya kesadaran tentang baiknya membayar zakat ke lembaga. Baiknya, kenapa disebut baik membayar zakat ke lembaga? Karena dengan bayar ke lembaga, dengan menitipkan zakat ke lembaga, maka pendistribusiannya bisa lebih terpetakan dan bisa lebih menyeluruh. Beda lagi dengan ketika didistribusikan oleh sendiri-sendiri. Paling ke siapa? Kalau dijual oleh sendiri. Ke masjid paling, atau dipakai mungkin yang ada di tetangga sebelah gitu kan? Nah seperti itu. Tapi bukan lingkupnya untuk di situ saja. Tapi kalau kita melalui lembaga itu bisa didistribusikan ke kecamatan. Oh mana yang lebih memerlukan, yang mana kita petakan, semuanya terpetakan.
Oh, yang paling membutuhkan misalkan daerah Cianjur ini di sebelah sana daerah pelosok, kita salurkan dana zakat sedekah ke sana. Atau di sini ada yang membutuhkan, kemudian ada yang mengajukan, kami butuh bantuan karena fakir miskin, dibantu. Itu kan lebih, jadi pendistribusiannya akan lebih luas dan lebih tepat sasaran. Kenapa disebut tepat sasaran? Karena di lembaga zakat itu ada yang namanya SOP, ada survei. Coba kalau misalkan tidak ada survei, ayo anu ngajukeun gitu nya, tapi cenah miskin jadi survei dikasihan pas dokter kabudina gaduh kulkas, gaduh TV, gaduh motor dulu kan tidak begitu kan. Maka dengan di lembaga itu ada survei dulu, betul ada fakir miskin. Ketika di survei, oh iya, jangankan punya motor, paling banter dia punya TV. Nah, yang ada TV saja, kulkas tergaduh, mulai tergaduh. Oh, yang ini ya. Nah, itulah yang disebut dengan tepat sasaran. Jadi kita dari segi teknis itu disesuaikan dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat. Itu ya. Nah, sekarang tambahannya ya, memang belum adanya kesadaran untuk menitipkan zakatnya melalui lembaga. Nah, itu tugas kami, insya Allah tugas kami. Nah, berkaitan dengan pendistribusian atau pendayagunaan untuk program apa saja, nah, kami itu tadi sudah disebutkan ada 5 umat, ada 5 umat. Ini yang 2024 perencanaan program kerja legislatif dan kebadan tahun 2024. Tadi kan ada berapa divisi? 4 divisi. 4 divisi. Divisi penghimpunan, keuangan administrasi, kemudian penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Satu lagi ayo apa? Cuma 3. Marketing komunikasi ya. Divisi marketing komunikasi. Nah, ini setiap divisi itu punya programnya masing-masing. Nah, tapi yang lebih kalau misalkan tadi berkaitan dengan sosial masyarakatan, nah, yang lebih contohnya itu di program pendistribusian dan pendayagunaan. Divisi pendayagunaan. Nah, ini pertama tadi ada 5 umat ya, ada 5 umat. Pertama umat peduli dulu. Umat peduli itu ada 5 program. Ada yang foto. Umat peduli ini ada 5 program. 1 pangan berkah, 2 tepang kader, 3 peduli yatim, 4 IRH, ini saya singkatan dari Quick Response for Humanity. Kemudian yang kelima peduli inklusi. Nah, apa itu pangan berkah? Itu kan yang perlu diketahui, apa itu pangan berkah. Pangan berkah adalah program bantuan kepada para duafa. Program bantuan kepada para duafa bisa berupa paket sembako, bentuknya itu bisa berupa paket sembako ataupun dalam bentuk yang lain, misalkan dalam bentuk uang gitu ya, atau misalkan dalam bentuk kalau kebutuhan mau sekolahnya apa, alat tulis, nah itu untuk para duafa. Bantuan bagi para duafa. Kemudian yang kedua, tepang kadede, tebar pangan kadede, tepang teh tebar pangan. Nah, ini sama dengan yang tadi, sama dengan pangan berkah.
untuk mendapatkan rutin setiap bulan. Nah, sementara tepat kader kalau yang ini itu tidak rutin, tetapi itu kondisional melihat apakah di suatu daerah ini betul-betul membutuhkan secara daerahnya kan dia ada yang membutuhkan itu sedikit, ada yang banyak. Nah, ketika dilihat ini adalah daerah ini banyak yang membutuhkan, maka tepat ini masuk. Misalkan tadi 50 paket tersebar, dan ini mah langsung bisa di satu RW, bro, di satu RW sebar ke itu tepat kader. Kemudian peduli yatim, mau anak yatim, ya untuk anak yatim, alhamdulillah ini sudah terlaksana, yang rutin ini sudah. Kemudian IRH, Quick Response for Humanity, ini kemanusiaan apa ya? Disebutnya lebih ke yang kepada kemanusiaan, peduli kemanusiaan, seperti kemarin Palestina. Nah itu kemudian kita salurkan. Kemana disalurkan? Kita melalui pusat yang bergerak langsung. Ini lagi sudah langsung ke TKP. Bukan hanya sekedar lewat lagi sudah langsung ke kemarin itu yang terakhir ke lapangan. Bukan beli dari sini. Yang kemarin terakhir beli dari sini. Beli dari Kaliron, kemudian bawa ke nyebrang dapat dengan berat yang beli bawa chasing after innocence, but I've been wasting so much time living on cloud nine. I only wanna dream this and I've been standing on this highlight, waiting till time's right. 'Cause ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, I need a safe but I'm dreaming that you think of me. But if it's just too cool, I would be your fool. I'm dreaming that you think of me. But if it's just too cool, I would be your fool. Kalau ada yang gak bisa total sampai menunjukkan tuh kalah gue total tadi dari kantor peryogi gimana oh dibeli lagi sebagai peryogi maka dijajakan rumah mas di bukan yang mobil di sempaknya waktu dikasih uangnya gede langsung diantarkan ke rumahnya yang ibunya kan gak bisa Kalau di sana kan cuma sekedar dulu ya, hanya dulu biasa banget. Kalau di luar mah ada lagi. Ini aroma kita, peduli menjadi tarbiyah,
let a bird try it out for me. Is it better that you hurt than mine? Cause the weather at the time is gone. Cause the 11 is the time to be. What is this? What is this? What is this? Close to me. What is this? Is this? What is this? See my state. Even there. That's all. Yang ini sudah dilaksanakan satu kali, alhamdulillah. Yang belum ini belum dilaksanakan. Mau jadi relawan nanti boleh. Cukup. Kemudian selanjutnya ini umat saleh. Nah ini yang paling banyak programnya. Yang pertama Jumat Berkah. Alhamdulillah kemarin sudah. Ini adalah kemajuan sekarang. Kalau dulu tahun-tahun sebelumnya kita itu menyalurkan hidangan Jumat di masjid berupa snack. Jadi di masjid-masjid, di PJ, masjid PJ, ada snack keliling karyawan. Nah, untuk tahun sekarang berubah bukan snack tapi makan. Jadi sendiri makan gratis. Kalau mau ibu nanti juga terus. Ini lebih, insya Allah mudah-mudahan lebih. Itu sekalian promosi aja. Kemudian ada pena dakwah. Pena dakwah itu singkatan sebetulnya. Pena itu apa namanya bagus? Pena dakwah singkatan kita namanya pemenuhan sarana prasarana. Pemenuhan sarana prasarana dakwah. Jadi terbentuknya kebutuhan dakwah PCTC otonom dan lembaga lainnya membutuhkan. Jadi itu tadi ya, tujuan untuk membantu jamnya. Nah ini ada di sini program. Kemudian yang ketiga yang paling banyak dalam 1 bulan, tapi programnya sampai 6 program dalam 1 bulan. Di bulan Ramadan saja. Kemudian zakat fitrah ini di akhir Ramadan, berarti ditambah 1. Yang ini ditambah ini di bulan Ramadan. Kemudian USD Kurban Super Barokah yang sekarang lagi dibuat laporannya. Jadi kita yang insya Allah di bulan, kalau tidak salah di bulan Agustus kita akan sebar Al-Quran 1 Quran. Kalau mau ikutan, ayo. Banyak ya. Kita alhamdulillah. Kalau untuk program kita insya Allah selalu ada. Tinggal yang menunjangnya. Saya kemarin kan lagi rame-ramenya penghimpunan Palestina, umat Palestina, sampai ada di daerah Kolot mahasiswa, murid bapak juga sama juga ada binaan di daerah Kolot. Itu mereka hanya meminta bantu buat Palestina, tapi kemana?
mengajukannya berapa? Misalnya mengajukannya 2 juta, kita bantu 1,5 juta. Sisanya silakan. Pasti kan dia ngumpulin nih. Nah, ngumpulin kita bantu 1,5 juta atau kita bantu 1 juta. Sesuai dengan nanti sesuai dengan kondisi survei. Di survei mau usaha apa dulu? Tanya. Mau usaha apa? Mau jualan bala-bala? Oke, modalnya berapa? Modalnya disebutkan, sampai bahan bakunya sekian. Ditanya modalnya gimana? Modalnya pakai modal, pakai media saja. Berapa kebutuhannya? 1 juta. Jangan sampai dia minta bantuan di apa namanya dikontrol. Bagaimana misalnya di telepon, kemudian kita ada program yang namanya zakat ya. Setiap pengusaha itu harus jadi setiap kali sudah usaha 1 bulan kita atau 1 minggu sampai 1 bulan kita kontrol yang terputus kita evaluasi tidak jualan lagi, nanti tidak membutuhkan lagi. Tapi ada juga di bojong kunci, kita sampai ke sana, dikasih modalnya, sudah dikasih modalnya yang pertama. Kemarin bulan yang lalu, ketika setelah just too cool, I would be a fool. Kalau ada putus nih, ada putus, kenapa? Nanti ada training. Tapi ada juga yang ternyata berjalan, tapi stagnan. Tapi dia tidak berkembang. Masukkan juga ke sini. Kenapa kita training supaya kalau tadi gimana supaya sama dengan kalau you turn into the worst of that. Held on to every look inside. Bapak, ini pertanyaan terakhir Pak. Mohon singkat atau panjang Pak? singkat padat jelas. Terlalu panjang ya? Ini yang telah kita sebagian itu manfaati diri kami lembaga ini Pak. Tahu 8 hari
better punctuate line for me. Is it better that you hurt tonight? Cause the weather ain't inside my sky. Was there ever any place that's up to be? But is this kalau ada yang baik silahkan, buat sepuasnya. Kalau kan cuma hari ini, gimana sih tadi? Masih di sini jadi kalau sudah kampus kan, ya tapi kan lebih enak. Bisu-bisu ini. Ini kenapa di sini Pak Agus diikutsertakan? Selain beliau sebagai kepala divisi keuangan, beliau juga sebagai bidang perjalanan. Jadi bidang perjalanan ini ada 2 orang, Ustadin, tapi yang aktif sampai saat ini selalu bergerak bersama ini beliau. Jadi perjalanan ada di bawah saya itu kalau di struktural jaminan versi saya di bawah beliau. Tapi ketika di live terbalik. ketika di live beliau yang ikut saya. Kalau di versi saya yang ikut beliau. Gitu. Ya, jadi tadi memang manfaatnya banyak, diantaranya yang tadi sudah disebutkan. Kemudian yang paling penting itu adalah dengan masuk ke lembaga, dengan adanya lembaga zakat, maka pendistribusian atau pendayagunaan lebih terarah. Itu lebih terarah. Beda dengan sendiri-sendiri yang tadi Bapak sebutkan. Kalau sendiri-sendiri nggak tahu, pokoknya asal warga kita kasih A, kasih B, kasih C, sementara di kita di LAS itu sampai tadi ada program mandiri. Nah, ulah sampai kata miskin wae, mah karena naik usaha lupa punya lira pribadi itu nantinya muncul sentimen pribadi. Contoh tadi bisa ngabantos fakir miskin ya, atau teh bisa ngabantos fakir miskin satu kali di jalan, kira-kira mau dibantu lagi nggak? Pikir dulu kan, dipikir dulu kemarin kita jalan gitu kan. Nah kalau lembaga kan evaluasi mintanya kenapa, penyebabnya dan lain sebagainya. Ternyata dia masih bisa untuk dikembangkan, dibantu lagi. Kalau untuk oleh pribadi belum tentu kan, akan tinggalin taruh isi dengan itu kan. Jadi untuk berkembang lebih memungkinkan oleh lembaga. Kemudian yang kedua, ketika memberikan oleh perorangan, nih misalkan oleh perorangan, daerah bilang misalkan masih kerjakan ke perorangan, saha kapakir miskin namina misalkan Joni pasingkan jatah. Kalau rezeki dari ayo keluarnya kan pasingkan jatah. Cing kira-kira kita nanti kita teh nanti lama. Ayo.
Bagus karena Sok dipasihan. sok dipasihan, di stop sok dipasihan. Baru deh. Itu ada sentimen pribadi nantinya. Jadi yang tadi kan dipasihan wae teh dengan raos kajasaan. Banyak ada kajasaan. Kajasaan dan si asuli ya balas asuli ka itu nanti lebih jauhna pasti upami aya keperyogian ya ayo saya eta pasti bakal dibantu. Kenapa? Karena merasa dia sudah Terbantu. terbantu. Tapi kalau lembaga itu hilang. Justru yang kaya tadi itu jelek. Pada akhirnya pamit ke kasihan di Jakarta kami baru dan lain sebagainya. Kalau lembaga itu tidak ada apa namanya hutang budi kepada seseorang, tidak ada. Pokoknya karena ini dari lembaga ini tidak jelas, tidak. Siapapun yang ngasihnya tidak ada balas budi dan hutang budi, tidak ada. Itu manfaatnya ke lembaga. Ada pasti ada terus komennya keutamaan membayar zakat ke lembaga. Brosur itu diantaranya manfaatnya apa harus ke lembaga. Cukup? Masih bisa, masih belum cukup. Sampai jam 5 nih. Ever since the first time, don't know I just can't seem to close my eyes. Locked inside, you don't need any saving, but I need you to wake me up. Imagination is chasing after innocent love, but I've been wasting so much time living on cloud nine. Am I the only one who dreamed this up? And I've been standing on the sidelines, waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time